harusnya bersihin dulu sama bersihin. Harusnya yang besar-besar di ini ya, nanti diginiin ya. Itu punya lumayan banget. Ya, ini patung ini lumayan, kok suka sekali saya. Sayapnya hilang. Ya, ini teman-teman, ini patung ini saya dapat dari teman seniman suku Kamoro di Papua ya. Jadi dia konon menceritakan kisah anak-anak yang di lingkungannya ini dikucilkan gitu, kayak dibully gitu. Kemudian ya dia memang agak sulit untuk berteman gitu, untuk berbaur dengan lingkungan teman-teman yang lain. Jadi karena kesepiannya, karena yang merasa di lingkungannya, di teman-temannya selalu dikucilkan, dia pergi ke hutan ya. Kemudian di tengah hutan katanya ya dia hanya berteman dengan burung-burung. Setelah sekian berapa hari gitu, apa namanya, yang mungkin kalau zaman dulu pendekar-pendekar itu kayak bertapa lah ya, tapi ini dia benar-benar mengasingkan diri gitu. Dia berteman dengan teman-teman burung, seekor burung itu, burungnya yang paruhnya ini besar ya. Itu kalau nggak salah itu rongkang ya, burung rongkang apa ya, hampir menyerupai gitu. Tapi sempat saya tanya ini apa burung rongkang itu gitu. Ya masih senimannya bilang sih bukan gitu. Tapi ya karena memang itu legenda ya, cuman saya kurang tahu persis bagaimana. Cuman dalam persepsi saya itu ini menyerupai burung rongkang karena dengan paruh yang besar ini. Nah, jadi kisahnya itu anak itu dia merenung dalam satu di bawah pohon besar. Nah, kemudian dia ditemani dengan burung-burung itu. Nah, dia merasakan bahwa burung itu bebas sekali. Dia berkicau, lari ke sana kemari, keterbangan, rasa bebas sekali. Dan dia merasa iri ya, kenapa burung ini kok terbangnya enak sekali, dia bergaul dengan burung-burung yang lain gitu. Nah, dia tidak saling memusuhi gitu. Nah, kemudian akhirnya dengan alat seadanya dia memahat pohon itu, cari potongan pohon itu, dia membentuk seperti seekor burung itu gitu. Nah, kemudian dilubangi, akhirnya dia masuk. Nah, tubuhnya itu masuk. Nah, makanya awalnya saya nanya, ini patung ketika pertama kali saya melihat burung ini kok agak unik gitu kan. Narasi objek ini sangat menggugah saya untuk memiliki ini gitu. Jadi kenapa di sini bentuknya burung tapi ada tangan, ada sayap, tangannya seperti orang, dan kaki pun secara bentuk dia bukan burung gitu, tapi paha orang. Nah, ternyata seperti itu setelah diungkap. Jadi lanjut cerita, anak ini masuk ke dalam kayu itu seperti kostum burung gitu. Terus ya dia mungkin ada keinginan untuk berteman dengan teman-teman lamanya karena udah lama dia tinggal di hutan belantara. Nah, setelah masuk ke perkampungan, justru ternyata malah orang-orang pada ketakutan, lari gitu.
disangkanya ya leluhur atau setan hutan itu gitu. Nah itu akhirnya bukannya anak ini mendapat teman, ya kan, dengan merubah, mentransformasi sebagai seekor burung, yang dianggapnya orang akan lebih menyukai seekor burung daripada dirinya, mungkin gitu dia beranggapan. Akhirnya setelah dia berubah, dia mendekat, ternyata masih mereka justru ketakutan. Nah, gitu. Nah, dari cerita itu secara ini persepsi saya ini menarik sekali. Itu kisah legenda seperti itu sangat dekat dengan cerita-cerita kisah kita masing-masing ya. Mungkin teman-teman atau saya sendiri juga mengalami lah dalam lingkungan sosial gitu. Jadi dimana seorang anak ini ketika ingin keluar dari dirinya, artinya ingin bersosialisasi dan ingin berteman, terkadang memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan kita malah seperti harus menjadi mereka gitu, terbawa arus untuk menjadi seperti mereka pada umumnya, kebanyakan umumnya orang. Nah, seringkali terjadi seperti itu. Nah, gambaran dari anak itu seperti itu kurang lebih garis besarnya. Jadi dia berusaha untuk bersosialisasi, ya kan? Tapi dia tidak menemukan bagaimana caranya dia harus mengikuti seperti mereka. Namun justru dia punya cara lain, punya imajinasi lain dengan merubah dirinya seperti seekor burung. Nah, tapi ternyata justru malah ya bisa saja dalam situasi tertentu, lingkungan tertentu orang lain menerimanya. Nah, tapi dalam tradisi lain juga lingkungan yang mungkin sudah kita kenal, yang memang tidak melakukan, tidak melalui, tidak ada perubahan secara sosial, terkadang malah dianggap itu jadi hal aneh gitu, menjadi yang aneh, menjadi yang beda itu menjadi yang aneh. Nah, itu pun juga terjadi pada sampai sekarang ini juga dalam budaya modern, termasuk bahkan secanggih mutakhirnya zaman kontemporer. Jadi ketika seseorang mempunyai cara atau karakter yang berbeda, itu dianggap aneh, dianggap ya tidak wajar lah gitu, bisa saja menjadi malapetaka, anggapannya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Makanya sebenarnya banyak sekali yang ingin saya gambarkan lah seperti ini. Akhirnya saya juga melukis juga, saya bikin sketch dengan watercolor ya, objeknya ini ya. Untuk sebenarnya lama sekali saya ingin eksekusi ini, tapi entah momennya mungkin. Tapi mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah lihat karya saya lagi progres juga. Seperti ini saya lukiskan di kanvas ya. Jadi ini hasil dari cerita itu, saya coba representasikan apa yang menjadi tafsiran tentang kisah anak tadi gitu, anak yang memakai kostum burung itu. Jadi dengan versi saya tentunya. Jadi saya ngambil objek utamanya ini di sini. Saya di sini tidak akan mengintervensi teman-teman menjelaskan sesuai ini. Jadi bebas ya, teman-teman bebas menginterpretasikan karya ini sendiri sesuai dengan persepsinya, perspektifnya seperti apa, silahkan interpretasikan sendiri gitu. Jadi di sini saya hanya deskripsikan apa yang saya gambarkan dan saya tuangkan di objek-objek yang tertuang di ini, gambar ini. Jadi seperti ini burung ya, ini objeknya seperti orang,
Ini terus tangannya dia berbentuk ranting dan ini ada seekor burung rangkong ya, itu burung asal Papua. Kemudian di sini ada apa namanya gergaji ini. Sebenarnya ya saya terinspirasi berpikir bagaimana dia membuat patung itu. Zaman dulu namanya anak-anak dia nggak punya alat-alat gitu, tapi karena saya hidup di era sekarang berpikir sepintas aja, wah ada gergaji mesin. Nah, mungkin itu jadi simbol modernisme ya, model sekarang. Nah, dimana jadi akhirnya konteks ini menjadi semacam koneksi menggambarkan sebuah, mungkin saja sebuah perusakan lingkungan ya, penebangan hutan liar, karena mungkin juga sekarang yang sedang terjadi juga banyak kasus-kasus hutan hijau seperti itu, hutan lindung gitu. Nah, itu bisa saja kaitkan ke sana gitu. Ini baru sampai sini aja. Nah, jadi seperti ada sosok burung, sebenarnya itu nyatu dengan pohon ya. Ini kakinya terlihat dua kaki. Nah, kemudian di sini ada rumah-rumah. Nah, rumah-rumah ini ada tengahnya ini ada orang ya. Sebenarnya orang kayak dengan ekspresi yang ketakutan. Jadi menyimbolkan ya warga setempat yang tadi saya ceritakan melalui kisah anak itu tadi. Nah, seperti ini juga orang-orang ini. Nah, jadi justru dia posisinya berada di atas. Nah, kadang ya saya menggambarkan bahwa hidup dalam lingkungan terkadang memang semacam ya mungkin bisa saja dinasti atau tradisi lah ya, turun menurun. Nah, saya gambarkan seperti tangga itu. Jadi secara generasi itu akan sama gitu terus. Nah, jadi ada itu menjadi sebuah kepala yang tertopang oleh tubuh, ada satu mungkin kepala suku atau apa gitu ya. Nah, ini yang dia berhak mengatur posisinya itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini utamanya sih sebenarnya ini saya gambarkan seperti landscape ya, hutan ya. Ini ada pohon-pohon tua, pohon purba gitu kan. Kemudian di sini ada apa ya, ini agak stereotip ya, ada identik dengan lambang Papua ya. Sebenarnya ini saya ingin menggambarkan masyarakat Papua, tapi ini saya gambarkan dengan susunan seperti ini. Alam bawah sadar saya gambar seperti itu, ternyata oh ini menyerupai patung-patung tradisi Papua gitu. Nah, kemudian saya masukkan ini saya masukkan semacam prosotan ya. Prosotan ini terbuat dari fiber plastik dan ini sebuah elemen kekinian modern dan juga boneka-boneka lebih surrealis, hibrid ya, lebih manusia dengan hewan gitu, karena satu sama lain saling terkait sebenarnya. Di permainan karet, di sini juga ada ya, jadi saya menggambarkan alam itu semacam alam itu bisa semacam jelmaan lah ya gitu. Alam dalam arti lain semacam zat yang memang dia bisa berwujud di mana saja, berupa apa saja gitu. Nah, ini alam belantara. Terus ini juga ada semacam pohon yang ditebang yang menceritakan narasinya dengan pohon ini, orang burung ini, dimana dilatar belakangnya oleh imajinasi yang ingin mendapatkan sebuah kebebasan ya. Nah, ini seperti ini, dan kebebasan itu ya di langit, terbang atau lautan gitu. Nah, kemudian di sini saya secara alam bawah sadar saya bagaimana menggambarkan seekor kura-kura yang bertelur ya kan, dimana kura-kura itu dia menggambarkan selayaknya orang tua lah ya, yang abadi, cintanya abadi gitu.
Jadi digambarkan di sini bertelur, tapi telur kura-kura itu kan ya hampir sama dengan kura-kura gitu. Nah, dia di sini seperti masuk ke dalam uh, mulut buaya. Nah, artinya gini, saya menggambarkan bahwa dalam kehidupan ketika itu melahirkan seorang anak gitu, manusia gitu. Nah, itu ketika kita lepas itu kan bisa saja dia terlahir menjadi seekor kura-kura, artinya dengan seperti genetiknya seperti turun menurun, seperti habit yang dibawa oleh genetik orang tuanya, atau bahkan dia bisa masuk ke mulut buaya, artinya dalam dunia ini bisa terjerumus atau ya banyak hal-hal yang memang tidak diinginkan. Tapi melalui mulut buaya ini juga ada sisi lain, di mana dalam kehidupan juga seperti itu. Ketika kita masuk dalam lubang buaya, seperti contohnya kita masuk dalam lingkungan yang negatif lah, misalkan orang suka mencuri, membunuh, dan apapun, membuat anarki gitu. Ada saja kehidupan seperti itu, tapi sisi lain justru ada yang terkadang manusia itu menjadi kuat, sebagaimana ya habitatnya dia berada gitu. Jadi dia akan terbentuk dengan katakanlah buaya, ya karakter buaya itu. Karena apa? Gambarannya seekor anak kura-kura, telurnya ini dia ditetaskan melalui mulut buaya gitu. Buaya kan kalau punya anak dia melindungi dari mulut buaya. Nah, kadang suatu kekejaman, sesuatu yang menyeramkan itu justru dalam sisi lain dia punya cara bagaimana untuk menyimpannya gitu, menjaganya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada konteks-konteks lingkungan. Nah, ini ada gambar. Nah, saya gambarkan anak kan. Jadi di sini ada orang. Jadi bukan kura-kura yang terlahir. Ya, bisa sisi lain kan seperti itu dalam kehidupan. Nah, ini juga seperti anak orang yang bermain bola. Nah, ini juga bisa saja digambarkan seperti apa? Sisyphus ya. Jadi dia mengumpulkan satu ya banyak hal lah. Kemudian naik turun nggak ada habisnya. Ya. Nah, dari penggambaran ini ada semacam dua layer, dua kehidupan, dua dunia gitu. Nah, kita kan juga gitu. Kita hidup mungkin jiwa raga kita terlahir dengan masa yang lampau, tapi kita dihadapkan dengan dunia yang sekarang. Makanya karya ini saya berjudul Di Antara Dua Dunia. Nah, seperti itu. Nah, artinya dari kisah anak ini saya ingin atau memetik pesan bahwa untuk menghadapi situasi yang seperti itu, ya kan, terkadang kita tidak perlu memaksa untuk menjadi orang lain, atau bahkan kita juga terlalu over kita merubah diri, ya kan. Tapi yang terpenting adalah kita menghargai diri kita sendiri sebagaimana yang kita kenal, ya, mencintai apa yang berada dalam diri kita, menggali potensi-potensi besar apa yang kita miliki, maka ya lihat apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Walaupun kita beranggapan bahwa apa yang ada di luar sana adalah diri kita, ya kan, atau sebaliknya bahwa kita adalah yang dibentuk oleh lingkungan itu, tapi setidaknya kita lebih penting menghargai diri kita sendiri untuk menjadi siapa diri kita, ya itu yang lebih penting. Oke ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nanti saya tertarik untuk
sharing saja, saya berbagi tentang proses-proses kreatif saya, proses berkarya saya, apa saja. Saya rasa seni juga sangat penting untuk orang lain tahu, ya kan, walaupun ya sesuai dengan tentu dengan persepsi masing-masing, dan silakan berinterpretasikan sendiri. Jadi kalau ada hal yang menarik menurut teman-teman dengan kisah-kisah yang saya lukiskan ini, teman-teman bisa berkomentar, karena itu juga akan memberi banyak tambahan ide buat saya, dan juga tentu buat teman-teman yang lain ya, supaya bisa menikmati sebuah karya seni ya. Jadi kadang masih banyak yang memang agak kesulitan mencari maknanya atau apapun. Walaupun ya seni tidak harus selalu dimengerti gitu, tapi kalau memang bisa disampaikan, kenapa tidak ya, karena bahwa seni juga bukan hanya sebagai hiasan, hiburan, tapi ada sebuah pesan, ada nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, ya banyak hal lah gitu. Nah, semoga bermanfaat konten ini, bisa menginspirasi teman-teman. Ya, nantikan nanti di tayangan-tayangan yang lain, dirilis tentunya. Insya Allah saya akan coba share apapun yang saya lakukan di studio ya. Terima kasih. Ada yang